Bunda banggakan ya, walaupun tidak lagi secara negosiator official pemerintah, tetapi Bunda masih dapat memperjuangkan suara-suara positif sawit melalui aktivitas di dalam Yayasan Solidaritas Network Indonesia, maupun sekarang sudah di Asia Super. Yes, sementara memang masalah yang dihadapi oleh sawit Indonesia saat ini adalah saat ini yang kita hadapi sekarang ini, misalnya kita dihadapkan pada regulasi UDR. UDR itu adalah European Union Deforestation Regulation. Ya, artinya pemerintah di Uni Eropa itu mengharuskan semua produk, bukan hanya sawit. Di Uni Eropa ada 7 produk, termasuk di dalamnya kopi, karet, kakao, kemudian kayu, ada livestock, ada sawit, dan juga ada ada 7 macam yang mereka tidak mau ada carbon footprint-nya menambah emission. Artinya apa? Artinya mereka ingin mencari atau melakukan penelusuran bahwa produk-produk termasuk produk sawit yang datang dari Indonesia atau dari seluruh dunia ke Eropa itu tidak menyebabkan hal-hal yang meningkatkan emission, ya, seperti adanya deforestasi, adanya kehilangan biodiversity dan sebagainya. Itu mereka akan berlakukan UDR seperti itu. Jadi itu challenge kita untuk comply dengan aturan tersebut. Ya, artinya kita pun sepakat karena kita pun sudah menandatangani Paris Agreement untuk mengurangi emisi dunia. Ya, komitmen kita adalah kita akan menurunkan 31% dengan tanpa bantuan atau business as usual, dan mengurangi 42% kalau kita mendapat bantuan dari negara-negara yang juga menghirup atau mendapatkan kemewahan dari hutan tropis kita. Nah, jadi barangkali tantangan yang paling besar sekarang adalah kita comply, tapi jangan khawatir, kita juga tetap memang juga punya komitmen untuk mengurangi emission karbon kita melalui Paris Agreement tadi, dan kita juga perlu melakukan hal-hal untuk menyelamatkan bumi kita sendiri seperti itu. Jadi itu barangkali challenge yang paling besar mudah saat ini adalah bagaimana ada tantangan-tantangan lain, seperti misalnya bahwa kita belum clear ini dengan undang-undang UJK kita, Cipta Karya, masih ada kewajiban-kewajiban bahwa ada sawit yang ada di area hutan, misalnya seperti itu. Kemudian ada pembayaran denda pasal 110A dan 110B yang itu akan tentunya nantinya memberatkan para petani smallholder kita. Tapi bukan berarti tidak bisa kita cari jalan keluarnya seperti apa. Yang penting para petani juga sadar juga bahwa mereka juga harus menyelamatkan lingkungan untuk kepentingan bersama-sama. Baik, alhamdulillah Bunda ini datang dari keluarga, kami adalah keluarga mungkin keluarga golongan ya. Ayah Bunda adalah seorang militer, ya, angkatan darat angkatan 45, tapi beliau juga adalah lulusan dari Akademi Militer Ibadah. Ya, beliau terakhir adalah menjadi asisten operasional pengendalian pembangunan kantor Presiden di Niagara. Kami 10 bersaudara, 9 perempuan dan 1 laki-laki, dan kami pada waktu itu ayah Bunda selalu menekankan bahwa
belajar dengan sungguh-sungguh, dengan baik, kemudian lakukan segala sesuatu itu dengan profesional. Nanti kata ayah bunda waktu itu, jangan kamu yang mencari uang yang akan datang mencari kamu, katanya kira-kira begitu ya. Artinya itu apa? Prinsip-prinsip integriti, prinsip-prinsip disiplin, prinsip-prinsip profesional, prinsip-prinsip tidak mementingkan diri sendiri, tetapi berlakulah baik, memberikan kontribusi terbaik untuk negara ini. Ada satu prinsip yang ditanamkan oleh ayah dari ibu kita. Pertama, karena beliau adalah pejuang kemerdekaan, beliau katakan anak-anaknya dan menantu-menantunya untuk bekerja dan mengabdikan untuk mengisi kemerdekaan. Jadi kami bersekutu itu dan bersuami dan beristri itu jadi pegawai negeri. Gak ada yang jadi pekerja swasta. Nah, jadi kata kami mendapatkan prinsip satu lagi adalah ayah bunda mengatakan bahwa kalau kalian pintar, kalau kalian profesional, akan hidup. Bukan kalian mencari uang yang mencari karya. Jadi ternyata betul bahwa kami semua ada yang bekerja profesional menjadi pegawai negeri hampir di semua kementerian. Sehingga kalau kami jumpa di rumah mami dan papi di Bogor sana, itu seperti sidang kabinet. Karena ada di Kementerian Pertanian, Kementerian SDM, di Bapenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri. Hampir semua kementerian ada di keluarga kami. Nah, prinsip itu adalah prinsip yang sampai sekarang juga Bunda tanamkan kepada anak dan cucu Bunda. Alhamdulillah, Bunda punya 3 orang anak. Sekarang anak pertama Bunda sudah menjadi atas perdagangan kita di KBRI Washington DC. Anak kedua Bunda akan menjadi wakil atas perdagangan kita di Jenewa. Ya. Dan anak ketiga baru lulus dokter umum, dia akan meneruskan pendidikan PPDS. Tapi yang menarik dari si bungsu ini, dia juga adalah dokter PMI dan sekarang sedang mendalami untuk menjadi dokter bencana. Karena kemarin baru dikirim menjadi dokter bencana Turki dan sekarang siap-siap untuk bencana Palestina katanya begitu. Nah, jadi ada prinsip-prinsip itu Mas, jadi jangan takut kalau kita tetap profesional, tapi kita mau integritas kita begitu dan kita dalam prinsip-prinsip untuk tidak bekerja itu hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, tapi memberikan pengabdian dan kemampuan kita untuk usaha bangsa dan negara. Barangkali begini ya Mas, alhamdulillah kalau melihat karir Bunda ya, dari mulai masuk menjadi pegawai negeri di tahun 1979, Bunda lulus dari IPB itu sudah ditambahkan menjadi pegawai negeri saat itu ya. Jadi kemudian pada umur 34 tahun sudah pada pangkat masih 3D, alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk menjadi asisten negeri di artinya sudah menjadi eselon 2 golongan 2A gitu ya. Nah, eselon 2A gitu ya. Nah, kemudian terus berkarir sampai eselon 1 kesempatan menjadi alhamdulillah. Bunda tuh barangkali ada titik-titik terendah itu adalah ketika ada godaan dalam arti kata ketika pada waktu itu Bunda ceritakan menjadi kepala badan karantina pertanian. Badan karantina pertanian itu sama dengan bea cukai, ya, sama dengan dia sejajar dengan namanya imigrasi, custom, immigration and transit, ya. Jadi itu banyak sekali celah-celah untuk melakukan illegal, ya. Sudah pernah, sudah sebagai kepala badan sempat whatever akan di-bribe, ya, untuk memasukkan pada waktu itu Indonesia adalah bebas dari penyakit mulut dan free nation, levelnya nation. Jadi kita menjaga, kita hanya boleh impor dari Australia, New Zealand, Amerika dan Kanada. Karena kita hanya 5 negara yang
free F&B secara nasional. Nah, tapi waktu itu daging ini murah, ya, marginnya besar sekali. Jadi orang ingin sebetulnya memasukkan secara, kalau sekarang sih udah banyak daging India. Kalau zaman muda dulu itu masih saat itulah udah dicoba untuk tawarkan sesuatu, ya. Lalu Bunda datang ke Pak Menteri, karena Bunda ada Pak Prof Gunawan atau itu, Prof ini ada yang begini. Kalau Pak Prof mengatakan boleh dibuka, tolong berikan disposisinya ke Bunda, ya. Oke. Terus Bunda bilang enak berkata tidak bisa. Bunda harus menjelaskan hal ini. Tahu nggak ke siapa? Ke Ketua MPR atau waktu itu Bapak Amin Rais, dan langsung ke Presiden Megawati Soekarno. Untungnya Ibu Mega mengatakan, kamu yang tahu teknis, kamu yang bisa memberikan arahan. Kalau itu memang tidak dibolehkan karena ini mengancam keselamatan negara kita, aku itu menjadi itu. Itulah pada saat itu memang Bunda harus mengambil posisi untuk menolak, ya, misalnya. Tapi kalau konsekuensinya tidak lama kemudian Bunda memang dicopot dari kepala. Tapi dicopotnya enak, Mas. Bukan dicopot tidak menjadi kepala, tapi terus dipindahkan menjadi Dirjen Pengelolaan Masalah Hasil Pertanian. Nah itu barangkali masalah itu. Nah kemudian ada pengalaman yang Bunda share di sini. Adalah ketika pergantian menteri pada saat itu. Bunda juga dikenal sebagai dirjen, sebagai staf ahli menteri yang selalu banyak berhubungan dengan teman-teman dimanapun, di kementerian manapun. Bunda selalu akan mendapatkan penempatan tour pentingnya di Menko Perekonomian, di Bappenas, kemudian di Kementerian BUMN, dan itu sampai sekarang Bunda tetap melakukan komunikasi dan jaga komunikasi dengan berbagai. Artinya Bunda juga pernah menjadi negosiator di kementerian, artinya tim negosiator di Kementerian Perdagangan, kemudian banyak berhubungan dengan Kementerian Perindustrian dan sebagainya. Itu Bunda tetap penting, ya. Tetapi sekali waktu Bunda untuk ketiga atau keempat kalinya diangkat kembali menjadi komisaris utama di salah satu BUMN. Dan Bunda dengan bangganya punya rapor ke Pak Menteri Pertanian pada waktu itu, ya. Dan zaman itu Pak, terima kasih, saya baru saja dilantik menjadi dewan, menjadi komisaris utama di PT PN ini. Tadinya kaget, Lima yang diangkat, ya. Saya tidak mengusulkan, katanya. Saya tidak mengusulkan Bu Lima untuk menjadi komisaris utama lagi. Kan kaget. Apa yang Bunda jawab? Yang Bunda jawab adalah, oh Pak Menteri, terima kasih, kalau bukan Bapak yang mengusulkan, pasti ada yang lebih tinggi dari Bapak yang mengusulkan saya menjadi komisaris utama. Yang lebih tinggi dari Bapak kan Menteri Presiden atau Wakil Presiden. Nah itulah bagaimana kita mengelola saat-saat kita merasa rendah, atau kita direndahkan, atau kita dicapkan, atau apapun itu, ya. Jangan khawatir, ya. Satu prinsip, kalau satu jendela atau satu pintu sudah ditutup, maka akan ada pintu atau jendela lain yang terbuka. Kira-kira begitu. Dan satu prinsip lagi yang Bunda ingin sampaikan di sini pada anak-anak muda, di atas langit itu masih ada langit. Jadi jangan khawatir, kita untuk tetap dengan prinsip kita, mengatakan tidak kepada pemimpin kita atau atasan kita, karena kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bahwa Allah pasti akan memberikan, ya, tapi jangan kita bilang, aku nggak jadi dirjen lagi, apa salahku, apa sih yang membuat aku tidak jadi dirjen lagi, seperti itu. Tapi itu sebetulnya Allah menetapkan kita ada satu yang lebih baik untuk kita. Jadi gitu Mas, ya Mas, ya semuanya ini. Jadi anak-anakku jangan takut. Satu prinsip, kita jalankan secara profesional, ikut aturan,
kemudian jangan takut melakukan hal yang baik, ya, tapi takutkan melakukan hal yang tidak baik. Mas, ya, kalau pesan Bunda dengan anak-anak Bunda, dengan kalian semua yang masih muda-muda seperti ini ya, begitu, justru gagal itu adalah membuat kita menjadi lebih kuat, ya. Jadi jangan takut untuk gagal, ya. Kalau kita gagal, bangun lagi, coba lagi, strong lagi. Kita diberikan akal, kita diberikan kekuatan untuk membangun, jangan takut gagal, ya. Jadi satu hal yang tadi barangkali, niatkan semua itu untuk ibadah, niatkan semua itu untuk pengembangan diri kita, dan mohon kepada Allah mendapatkan kekuatan. Jadi jangan takut gagal, ya. Bunda juga sampaikan kepada anak-anak Bunda, kalian harus juga lagi-lagi profesional, lagi-lagi jangan anak-anak Bunda, insya Allah mereka maju, mereka berhasil, itu tidak mengandalkan bahwa mereka anak Bunda atau anak suami Bunda. Dia seorang dokter spesialis, kami tidak pernah Bunda cawe-cawe ikut kegiatan atau mencampuri manajemen rumah sakit yang di bawahnya. Suami Bunda juga tidak ikut cawe-cawe dalam perusahaan Bunda sebagai dirjen, sebagai kepala badan, sebagai pemimpin. Kita saling menghormati dan menghargai. Nah, jadi anak muda, don't worry, fail again and again, but you stand up lagi.